kita ini akan mati dengan kesan. Kita akan mati dengan kesan. Pendeta Yandi kalau mati, orang akan bilang, itu pendeta yang kepala botak itu. Aduh, kasihan dia sudah meninggal. Kalau ada orang yang rapi sekali waktu dia mati, orang akan bilang, itu orang tua terlalu rapi, neces sekali dia itu. Kalau yang cerewet itu mati, orang akan bilang, itu orang terlalu cerewet. Kalau yang disiplin itu mati, kita bilang apa? Itu orang terlalu disiplin. Nah, kalau yang mati itu biasa bungkus makanan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, tolonglah kami supaya ketika kami belajar firman Tuhan, seperti tanah, biarlah kami menjadi tanah yang subur, supaya ketika benih-benih firman-Mu ditaburkan, akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Jauhkanlah penggoda pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, tema kita hari ini adalah berdoa dan bekerja. Saya ajak kita merenungkan ulang bagian ini, surat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Ada sebuah riset menarik. Ini riset bilang begini, kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk tidur, kira-kira 23 tahun sampai 30 tahun. Berapa sampai berapa? 23 sampai 30 tahun. Itu hanya tidur. Apalagi kalau sudah tambah tua, itu lebih banyak. Ini belum termasuk yang bangun terlambat. Ini juga tidak termasuk yang kalau pendeta khotbah dia tidur, ini tidak termasuk. Sebab kalau tambah itu bisa 36 itu. 20, 23 sampai 30 tahun hanya tidur. Kerja. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk bekerja, ini kerja profesional, durasi 7 sampai 8 jam per hari, 7 sampai 8 jam per hari. Kalau hidup 70 tahun, dia bekerja kira-kira 16 tahun. Berapa tahun? 16 tahun. Ini termasuk yang kerja pemalas. Itu 16 tahun. Sampai pensiun dan dapat berbagai-bagai penghargaan. Itu 16 tahun itu. Nonton. Pernah menonton? Nah, orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk menonton itu kira-kira 8 tahun. Berapa tahun? 8. Ikatan Cinta, Suara Hati Istri. Ini belum termasuk yang dia nonton-nonton sendiri waktu kerja di kantor. ASN ada yang biasa nonton-nonton sendiri. Yang orang kerja dia sibuk menonton itu ada. Nah, ini negara rusak ini begini. Itu bisa 12 tahun kalau tambah-tambah itu nonton-nonton itu. Jalan-jalan. Pernah jalan-jalan? Orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk jalan-jalan itu kira-kira 6 tahun. Berapa tahun? Ke Surabaya, ke Jakarta, ke Singapura, ke Malaysia, ke Pangkalan Bun, kira-kira 6 tahun. Jadi yang belum jalan-jalan tidak usah ragu ya. Ada waktu berapa tahun jalan-jalan? 6 tahun. Biaya sendiri. Tidak ditanggung pemerintah untuk saudara punya jalan-jalan itu. Oke. Makan. Pernah makan? Orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk makan itu kira-kira 6 tahun. Berapa tahun? Bagi yang makan normal, pagi sekali, siang sekali, malam sekali, durasinya berapa? 6 tahun. Tapi kalau yang satu kali makan tambah 3 kali, apalagi pulang masih bungkus lagi, woy, itu tidak mungkin 6 tahun. Di sini ada yang biasa bungkus nasi. Aduh.
Saudara, kita ini akan mati dengan kesan. Kita akan mati dengan kesan. Pendeta Yandi kalau mati, orang akan bilang, itu pendeta yang kepala botak itu. Aduh, kasihan dia sudah meninggal. Kalau ada orang yang rapi sekali waktu dia mati, orang akan bilang, itu orang tua terlalu rapi, neces sekali dia itu. Kalau yang cerewet itu mati, orang akan bilang, itu orang terlalu cerewet. Kalau yang disiplin itu mati, kita bilang apa? Itu orang terlalu disiplin. Nah, kalau yang mati itu biasa bungkus makanan, kira-kira orang punya kesan bagaimana? Pendeta tanya, yang mana? Itu pendeta. Yang mana? Yang mana? Biasa bungkus makan. Makan. Santai. Pernah bersantai? Orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk bersantai-santai dan tidak mau diganggu itu kira-kira 4,5 tahun. Berapa? 4,5 tahun itu hanya santai saja. Dia tidak mau diganggu. Kalau sudah pulang kantor, biar telepon sampai meledak itu handphone, dia tidak akan angkat. Di ASN ada yang begitu. Dia ada ikut ibadah. Coba tunjuk saja itu bisa hancur ini. Ya, santai. Sakit, pernah sakit? Tidak mungkin ada yang bilang, pendeta saya begini-begini tidak pernah sakit. Omongko minimal pilek. Pilek sekarang bukan minimal, maksimal. Dulu kalau dengan orang banyak sebelum COVID, terus ada yang bersin, separuh bilang selamat. Coba sekarang waktu COVID itu dulu banyak orang terus tiba-tiba surepit. Orang hidup 70 tahun, waktu sakit itu kira-kira 4 tahun. Berapa tahun? 4 tahun. Itu belum termasuk stroke, belum termasuk. Itu juga tidak termasuk sakit hati, tidak termasuk. Saudara pernah putus cinta ulang-ulang? Saya prihatin dengan saudara. Orang kalau putus cinta dan tidak segera move on, sudah itu dia bisa sakit hati dari tamat SMA sampai mati. Itu hanya sakit hati. Nanti itu perempuan kasih naik foto dengan dia punya om, kita yang tersinggung nanti. Mengerikan. Itu tidak termasuk yang kita sekolah sama-sama, diangkat sama-sama jadi ASN, dia lebih bodoh sedikit, tapi dia dipromosikan duluan dari kita. Sakit hati kok tidak? Tidak termasuk itu. Itu banyak itu sakit hati. Berdandan, pernah berdandan? ASN sekarang punya dandanan. Orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk berdandan itu kira-kira 2 tahun. Berapa lama? 2 tahun berdandan. Itu yang biasa kita bertengkar di rumah itu soal itu. Mandi lama sekali tapi keluar sederhana saja. 2 tahun hanya berdandan. Mengerikan tuh. Terakhir ibadah. Apa? Ini riset menarik kan, dia bilang orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk ibadah itu kira-kira berapa? 6 bulan. 6 bulan koma bagi yang rajin. Itu yang Senin ibadah, Selasa ibadah, sampai Minggu ibadah, kumpul-kumpul yang 1 jam, 1,5 jam itu jadi 6 bulan. Tapi yang kalau 1 tahun gereja 2 kali, saya yakin tidak bisa 6 bulan. Mungkin 6 jam. Saya bilang di mana-mana ada orang yang 1 tahun itu dia gereja hanya 2 kali. Natal 1 kali, Paskah 1. Makanya dia punya nama jemaat Napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang, Napas 1-1. Kalau mulai, itu ingat ibadah itu. ASN ada yang biasa begitu. Ada di sini juga. Jangan kasih naik pangkat dia itu, tidak usah. Ada orang yang seumur hidup itu bisa ikut gereja mungkin 5 atau 4 kali saja. Pertama waktu anak baptis, kedua waktu dia nikah, ketiga waktu anak nikah, dan mungkin yang keempat itu waktu pemakaman dia. Waktu pemakaman dia mau kemana lagi, terpaksa ikut ibadah. Nah saudara lihat, hidup 70 tahun waktu ibadah hanya 6 bulan. Ibadah yang macam bagaimana?
yang bisa menjadi daya dorong yang kuat sekali, supaya kalau orang bekerja dengan baik, tidur dengan baik, menonton dengan baik. Itu ibadah mesti benar-benar ibadah yang berkualitas. Itu berkualitas. Jemaat di sini dua. Jemaat, ibadah itu ada dua. Satu dia punya nama ibadah liturgis. Ibadah liturgis itu ya macam begini nih. Tapi yang kedua adalah ibadah raya kehidupan. Waktu kita di rumah, waktu kita pergi ke kantor, itu ibadah. Banyak orang sukses pada ibadah liturgis, tapi gagal pada ibadah raya kehidupan. Itu kita punya masalah di situ. Nah, tema kita bicara tentang dua kata saja, berdoa dan. Kalau kita kelompokkan orang berdasarkan dua kata ini, ada 4 kelompok. Nanti saudara nilai saudara ada di kelompok mana. Satu, ada kelompok orang yang doanya kuat sekali, tapi kerjanya lemah sekali. Atau saya balik dulu, jangan itu. Yang paling pertama ini, orang yang kerja kuat, tapi doa lemah. Itu orang punya kerja itu mengerikan. Dia sibuk sekali. Bahkan kadang-kadang dia sibuk dengan tidak wajar. Teman lain sempat ganti pakaian dinas, dia tidak sempat ganti karena terlalu sibuk. ASN di Kalimantan Tengah ada begitu. Tidak pulang-pulang juga dia. Hampir-hampir dia lahir dan akan mati di kantor itu. Saudara, orang yang kerja kuat tapi doa lemah, orang yang begitu jangan coba-coba kita ajak ikut ibadah. Jangan coba-coba. Pak, ibadah. Oh, tidak bisa. Kenapa? Saya sibuk. Itu kalau bilang sibuk itu macam derajat naik sedikit. Jadi dia harus lebih ekspresif. Saya sibuk. Itu seperti urusan banyak, padahal biasa-biasa saja dia. Bikin diri sibuk. Di Palangkaraya ada yang biasa bikin diri sibuk. Yang bikin seperti inti sekali padahal cadangan. Itu kerja kuat tapi doa. Orang yang kerja kuat tapi doa lemah, jangan coba-coba suruh dia doa makan. Jangan coba-coba. Pak, sebentar Pak doa makan. Oh, sembarang saja. Ada di sini yang begitu. Cerewet sekali tapi takut berdoa ada. Dia dari instansi mana itu? Kerja kuat tapi doa lemah. Jemaat, sudah mau mati semua. Jemaat, orang yang kerja kuat tapi doa lemah, dia tahu cara menjadi kaya tapi dia tidak tahu cara menjadi bahagia. Dia tahu cara bagaimana mengumpulkan uang yang banyak dan menjadi sukses, tapi dia tidak tahu cara menikmatinya. Saya suka bilang, orang yang kerja kuat tapi doa lemah itu, dia kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Nanti satu saat dia Surabaya baru dia telepon, pendeta, yo saya di Surabaya, enak kok pesiar-pesiar. Tidak pendeta, terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo pendeta. Sudah dapat rujukan dulu baru dia pergi ke sana. Di Palangkaraya sini ada. Siapa punya suami, coba jujur saja supaya sebentar kita doakan dia itu. Kerja kuat tapi doa. Kelompok yang kedua itu kebalikan dari itu. Kalau yang pertama kerja kuat doa lemah, kelompok yang kedua ini doa kuat tapi kerja. Ada yang begitu di sini. Segala sesuatu hanya berdoa. Orang lain bikin program, dia bilang tidak usah, yang penting doa. Hujan lebat datang, angin tofan sudah bongkar ini atap kantor, semua lari, dia bilang tidak usah, yang penting. Orang lain kasih masuk yang persyaratan apa-apalah begitu untuk kepentingan naik jabatan segala macam, dia bilang tidak usah, yang penting. Ada yang begitu di sini. Di sini ada SN yang belum menikah. Ada kok tidak? Tidak ada. Oh ada. Jangan sampai ada laki-laki datang kasih tahu dia, non, apakah nona bersedia jadi ibu untuk anak-anak kita?
Terus dia bilang, minta maaf, Tuhan sudah atur. Kapan dia nikah nanti? Repot juga lagi orang begini nih. Ya, oke. Orang yang doa kuat, kerja lemah, dia hanya berharap pada mujizat. Dia berharap pada apa? Mujizat itu ada, tapi saya tidak sarankan saudara berharap pada mujizat. Mujizat itu areanya Tuhan. Bagian kita itu laksanakan. Selebihnya Tuhan kerjakan. Ada yang punya kios di rumah atau toko? Ada? Siapa yang setelah dengar khotbah ini terus dia pulang, dia bilang begini, anak-anak, kamu malam-malam mau pulang saja, mau tidur saja, tidak usah tutup toko. Terus anak-anak tanya, kenapa tidak usah tutup Bapak? Sudah berdoa kok masih takut. Jemaat, menurut saudara besok beras masih ada? Gula pasir masih ada? Itu beras dan gula pasir mutasi, kemana dia? Bagian kita itu ada. Bukan semua Tuhan punya bagian. Ada bagian Tuhan. Mati hidup itu ada di tangan Tuhan. Amin. Nah, itu soal iman. Yang iman kasih tahu otak. Yo, kau tahu kau tidak? Tidak tahu. Kenapa? Otak. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Jadi otak kau tolong kasih tahu kau kaki itu, supaya kalau ada trek lari kencang ikut jalan raya, kau jangan lompat ke tengah jalan, mati. Ada bagian kita toh. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Tuhan menyiapkan masa depan bagi engkau dan anak-anakmu. Amin. Koma. Tapi yang antar itu anak pi sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Siapa yang antar? Atau siapa di antara kita yang karena terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk, Tuhan tolong jemput anak-anak. Tuhan yang jemput pulang menangis. Jadi bagian kita tolong laksanakan. Jemaat, ada satu waktu iblis bilang pada Tuhan Yesus, kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti supaya engkau makan. Waktu itu Tuhan lagi lapar. Tuhan rubah atau tidak rubah? Tapi dia bisa rubah atau tidak rubah? Tidak bisa. Bisa. Tapi dia tidak rubah. Pertama, karena dia tidak mau ikut perintah iblis. Tapi yang kedua, masa mau makan roti saja pakai mujizat? Kalau bikin roti pakai mujizat tiap hari di toko bakery itu mujizat terus itu. Mujizat roti tawar lah, mujizat roti. Bagian kita. Jemaat, dulu di dunia ada satu binatang namanya ayam. Oh, sekarang juga. Tidak, maksudnya begini. Ayam dulu itu kita hanya akan bedakan dia atas ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya ayam yang tadinya hanya ayam sekarang menjadi ayam kampung, karena sudah ada ayam potong. Ini yang buat kita pusing. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Kita jadi pusing sendiri. Tapi saudara coba lihat, itu ayam kampung. Ada yang piara ayam kampung di rumah? Ada? 2 ekor ada? 5 ekor ada? Yang lebih dari 5 ada? Boleh kasih 1? Ayam kampung itu kalau saudara perhatikan, kita pelihara 6 bulan juga dia masih kecil, tapi dia punya daging enak atau tidak? Kalau dijual mahal atau tidak? Kalau betina bertelur atau tidak? Karena ini ayam mengerti proses. Bukan seperti ayam potong itu kan. Ayam potong kita baru pelihara 1 bulan saja dia punya mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar, lihat langsung juga dia beginilah. Tapi ini ayam, ibu-ibu pulang dari pasar ikat salah di motor, dia kaki patah. Anak-anak pakai knalpot racing, gas-gas di samping kandang, besok itu ayam mati. Ayam tidak tahan itu. Penampilan mantap itu ayam, tapi parah itu ayam itu. Ya. Nah, jadi memang saya mau tanya saudara dulu, ora et labora, apa artinya ya? Apa artinya? Itu dia pun nilai hanya 75 itu.
Orang Etlabora kalau jawab berdoa dan bekerja 75, yang 100 orang Etlabora artinya berdoa dan bekerja keras. Apa artinya orang Etlabora? Keras. Jangan balik, doanya yang keras-keras sampai kehilangan tenaga, terus pergi kantor jalan begini, mau apa? Doa itu relasi, bukan kata-kata. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Kalau saya dengan Pak Pendeta, kami dua relasi baik, kami punya hubungan. Saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta pendeta berhenti, tanpa saya minta. Pendeta Yandi, mau kemana? Naik, karena kami dua punya relasi, kami saling kenal. Tapi kalau kami dua tidak saling kenal, kami dua tidak ada relasi, saya jalan kaki, Pak Pendeta naik motor, ketemu saya, beliau bisa berhenti juga, tapi dia tanya, ojek Pak? Banyak orang perhatikan kata-kata, lupa membangun relasi. Akhirnya setiap kali maju itu dia hafal memang itu kata-kata doa. Ada yang tulis malah. Padahal saudara bisa berkata-kata dengan orang yang tidak saudara kenal. Pernah aku tidak saudara telepon, tiba-tiba ada suara bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Suara perempuan atau laki-laki? Itu dia asal dari Palangkaraya. Saudara pergi ke mall, saudara masuk jalan tol, kan kita sampai dengan mobil begini, tidak tahu itu perempuan asal dari mana, kita tidak tahu. Pas kita sampai dia bilang, tempelkan kartu Anda. Terus kita tempel begini, terus dia bilang, terima kasih. Saudara kenal itu nona? Doa bukan kata-kata, doa relasi. Dalam relasi yang baik itu, permintaan jadi ringan. Menurut saudara, saya kenal saya punya istri atau tidak? Kami dua punya relasi atau tidak? Karena kami dua saling kenal, kami dua punya relasi. Waktu saya mau minta sesuatu pada istri, cara memintanya ringan. Ma, bikin teh dulu sayang, gelas kecil saja, jangan banyak gula, papa takut sakit gula. Kan cara mintanya begitu. Tidak mungkin saya akan minta teh di saya punya istri, mama buatlah segelas teh, jangan terlalu banyak gula ya, papa takut sakit gula. Pas habis ibu tanya, papa sehat? Doa itu relasi, bukan kata-kata. Bangun duluan relasi, kata-kata menyusul. Bayangkan saudara tidak punya relasi dengan seseorang tapi tiap hari datang minta, kan aneh itu kan. Kerja kuat, doa lemah. Yang kedua tadi, doa kuat, kerja. ASN di sini ada yang begitu, yang semua berdoa saja. Ada. Oke. Ketiga, kerja lemah, doa juga lemah. Di sini ada. Memang harusnya tidak ada, karena orang yang kerja lemah dan doa lemah itu sesungguhnya dia tidak ada lagi di dunia. Karena siapapun yang tinggal di dunia ini kan ada hal yang perlu dia kerjakan, ada hal yang perlu dia doakan. Nah bayangkan kalau kerja tidak, doa tidak, mau apa lagi? Orang yang kerja lemah, doa lemah itu, dia suka mengucapkan kalimat ini, pendeta, hidup itu mengalir saja. Pernah dengar itu kalimat? Saudara setuju dengan itu kalimat? Kalau saya tidak setuju. Mengalir itu pakai prinsip air, dia bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih. Nah kalau dia mengalir menuju lubang WC, hidup ini kita tentukan. Dalam satu hari, seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan dengan konsekuensi ke masa depan. Bangun tidur, mau langsung turun dari tempat tidur, atau tarik tambah selimut, itu keputusan. Bangun tidur, mau berdoa dulu, atau foto, itu juga keputusan. Kenapa pendeta Yandi hari ini berkhotbah di sini? Karena saya pernah ambil keputusan kira-kira 29 tahun yang lalu untuk sekolah teologi. Hari ini saya berkhotbah. Kenapa saudara punya istri yang itu, suami yang itu? Karena saudara pernah ambil keputusan. Tidak mungkin saudara bilang, pendeta, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidur-tidur, buka mata, dia di sebelah. Oh, kenapa saudara kerja di kantor ini, kantor itu? Karena saudara pernah ambil keputusan, bahkan disertai dengan surat keputusan.
Betul kok tidak? Orang yang tidak ambil keputusan, orang tua dulu yang tidak sekolah saja ajar kita bilang begini, di satu waktu yang sama kamu buru rusa 2 ekor sekaligus, dua-dua tidak dapat. Mesti ambil keputusan, mau kejar yang mana, betul? Alkitab bilang, orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Bagi seorang perempuan dewasa umur 28 tahun belum menikah, ada 2 laki-laki suka dengan dia, yang harus dia lakukan adalah ambil keputusan. Bukan tiap malam dia hanya bilang, ini. Lama-lama tidak kawin itu. Ini mesti ambil keputusan, harus ambil keputusan. Ya tuh. Saya mau tanya ibu-ibu dulu, kalau orang tidak ada keputusan itu dia hidup hanya membanding-bandingkan. Membanding itu tidak baik, tidak baik. Ini ibu-ibu, kalau suami banding ibu-ibu dengan ibu-ibu lain mau? Sebentar siang pulang terus suami bilang, "Ma, kenapa mama tidak sama dengan ibu di sebelah?" Mau? Saudara ini kerjanya misalnya disebut satu instansi dulu, apa di mana? Ini tidak ada kantor, saudara. Di kantor apa? Kantor mana? Sudah kantor lain lah. Sebut kantor apalah, pertanahan misalnya, pertanahan atau apalah, janganlah yang di apa ya, kantor kesehatan, kantor kesehatan. Dia kerja di kantor kesehatan, terima gaji di kantor kesehatan, semua di kantor kesehatan. Tapi tiap hari dia bilang, dorang di inspektorat saja, dorang di inspektorat. Kau pindah tuh ke inspektorat, kenapa mau tetap di kesehatan? Tidak bisa kita punya tubuh di sini, pikiran perasaan ada di tempat lain. Mau kerja bagaimana? Mesti ambil keputusan. Jemaat, masak super mie itu cepat atau lama? Teorinya cepat. Kalau tidak segera ambil keputusan dia jadi lama. Kalau saya bilang saya punya istri, "Mah, saya mau makan mie." Ibu ke dapur 2-3 menit, terus dia kembali, dia tanya, "Papa, mie goreng apa mie kuah?" Terus saya bilang, "Mie kuah sayang, mie kuah." Dia pergi belakang 2-3 menit, dia tanya, "Kuah banyak atau sedikit?" "Taruh banyak saja sayang, taruh banyak." Dia ke belakang 2-3 menit, dia tanya, "Pakai telur atau tidak sayang?" Pakai saja, pakai saja." Dia ke belakang 2-3 menit, dia tanya, "Boleh pakai sayur papa?" Lama-lama kita tidak makan, hanya baku tanya saja, baku tanya begini. Aduh, hidup jangan habis dibicara-bicara lah. Kita ini habis diomong-omong saja tuh. Ya, itu pertama. Yang kedua, orang yang kerja lemah, doa lemah itu, dia biasa hidup hanya menghayal saja. Coba kalau saya yang sekda, suruh dia diam sudah, suruh dia diam sudah. Di sini ada yang biasa menghayal begitu? Ada di sini? Tunjuk, coba tunjuk yang itu. Aduh, jangan. Jabatan itu kemudian adalah sebuah penghargaan dari hasil kerja, bukan pendekatan. Ya toh? Saya pernah ingat satu video satu beredar luas ketika saya bilang begini, tahun 2009 itu. Bukan itu, yang satu. Ada satu waktu Tuhan Yesus urus orang bertengkar, rampas jabatan. Murid-murid sementara bertengkar, siapa terbesar di antara mereka, siapa terbesar di antara mereka. Petrus bilang dia, Yakobus bilang dia, Andreas bilang dia. Tuhan Yesus tidak marah. Jabatan itu kebutuhan, tapi prosesnya menjadi penting. Tuhan Yesus ambil satu anak kecil, taruh di antara mereka, terus Tuhan Yesus bilang begini, "Barang siapa mau menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi yang terkecil." Selesai. Tidak pakai pendekatan dengan sekda, tidak perlu bawa ayam, tidak perlu pergi baru bilang, "Bapak kita 2 saudara." Tidak perlu. Jemaat, kalau dapat uang 1 miliar hari ini, kira-kira saudara buat apa? Kasih orang susah mau? Kasih berapa kira-kira? 100 juta boleh? Naik sedikit? Kenapa makin turun suara? Saya kalau dapat 1 miliar hari ini, semuanya saya kasih orang susah. Nanti pendeta dapat apa? Nanti baru menghayal lagi toh. Saudara ini baru menghayal saja sudah sekikir ini. Baru menghayal ini.
Saudara pikir 1 miliar, aduh, saya yakin saudara akan jadi orang susah seumur hidup ini. Aduh, 1 miliar, wih, pinjol. Oke, keempat, kerja kuat, doa juga. Orang yang kerja kuat, doa kuat, dia tahu kapan harus bekerja, kapan berhenti bekerja, kapan menikmati hasil pekerjaan, kapan bersama-sama dengan keluarga, dan kapan dia mesti berdiam diri dan membiarkan Tuhan yang bekerja. Itu ideal. Kapan harus bekerja, kapan berhenti bekerja, kapan menikmati hasil pekerjaan, kapan bersama dengan keluarga, kapan dia mesti berdiam diri dan membiarkan Tuhan yang bekerja. Ada orang yang kerja begitu rupa sampai lupa buang istri, padahal dulu istri dia perjuangkan setengah mati. Istri tinggal di Surabaya, dia di Palangkaraya, 1 minggu dia bisa pergi 8 kali hanya untuk perjuangkan istri. Sudah menikah dia sia-siakan lagi. Waktu dulu saudara menikah itu kan kasihan. Orang tua bukan tidak ada kerja, orang kasih tinggal itu pekerjaan, orang datang urus saudara nikah, acara adat lah, segala macam. Bukan mereka tidak ada kerja, keluarga ada kerja, kasih tinggal datang urus supaya kamu dua bersatu. Bahkan babi yang tidak tahu apa-apa saja dia ikut mati gara-gara kita punya pernikahan. Lalu kita sia-siakan istri, kasihan itu keluarga babi kan. Sudah ada anggota yang lewat gara-gara kita punya pernikahan. Nah, jemaat, Paulus, Silwanus dan Timotius, mereka kirim surat buat jemaat, tolong doa buat kita dulu. Iya Bapak, doa untuk apa? Dapat jabatan kah? Tidak. Doa supaya kan kaya? Tidak. Kamu doa supaya Injil mengalami kemajuan, pembebasan, berita pembebasan dari kemiskinan. Jadi pembebasan itu ada dua toh, Injil itu ada dua. Satu, mati masuk surga. Sama-sama, 1, 2, 3. Mati masuk surga. Itu pembebasan Injil. Untuk apa? Badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, lemah-lemah, mati masuk surga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus mati masuk neraka, kurus-kurus mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang bagus itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi kita ini Tuhan baru kasih kepercayaan kecil begini langsung lupa Tuhan. Dulu belum jadi ASN, keliling semua gereja minta tolong didoakan. Tolong pendeta, tolong doakan. Waktu sudah diterima itu langsung bikin pengucapan syukur. Gaji pertama semua untuk Tuhan. Gaji kedua, ketiga sampai hari ini yang sudah tidak lagi. Dan selalu ada alasan untuk menolak ikut pelayanan. Di sini ada yang model begitu. Nah itu yang mati masuk neraka itu. Kadang-kadang kita juga salah lah. Saya bilang ibu-ibu dong, ibu-ibu tempatkan diri itu yang betul. Suami yang RT tapi suruh panggil dia ibu RT. Lama-lama dia bikin susah itu dana desa itu. Kalau saya punya istri bukan pendeta, cukup panggil dia ibu Menobe, cukup. Jangan panggil dia ibu pendeta. Nanti dia ambil saya punya toga, dia baptis orang lagi di mana-mana. Ya, jadi kalau ada yang dia punya suami camat, jangan suruh dipanggil ibu camat. Lama-lama dia tanda tangan anggaran lagi. Kita tambah pusing ini. Tidak usah, tempatkan diri dan baik toh, aman sudah, mati masuk surga. Itu pertama. Yang kedua, saya mau tanya kita, tolong jawab. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin surga lebih baik? Amin. Mantap. Kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi ke surga sekarang? Saudara mau tinggal di mana? Aduh pendeta, anak-anak masih kecil, belum dia punya papa model begitu lagi. Belum waktu Tuhan, betul? Ya. Pendeta, kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia karena belum waktu Tuhan. Tapi
tanda-tanda kerajaan sorga sudah harus terjadi di rumah di mana kita tinggal, di kantor di mana kita kerja. Kerajaan bicara tentang pemerintahan. Kalau Allah memerintah, ada keadilan tidak? Ada kasih kok tidak? Ada keberpihakan kok tidak? Kan itu kerajaan itu terjadi. Paulus kasih tahu lagi, biar Injil mengalami kemajuan. Kenapa? Ada pengacau. Dia kasih tahu 3 alasan. 1, karena tidak semua orang beroleh iman. Kita lagi bekerja dengan ada banyak orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Lalu kita mau sama? Tidak semua orang beroleh iman. Kedua, supaya kita terlepas dari pengacau. Ketiga langsung, dan orang-orang jahat. Kalau pengacau dan orang jahat itu dia di luar kantor, agak aman, gampang kita tangani. Dia punya soal. Kalau pengacau dan orang jahat itu kerja satu bagian dengan kita, satu ruangan lagi, repot kan? ASN di provinsi ini lebih banyak ibu-ibu atau bapak-bapak ya? Nah, sudah tidak usah omong, saya juga tidak mau tahu dengan. Tapi ada teori bilang begini, ini terlepas orang kacau dan orang jahat. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Kami bapak-bapak, kami suami-suami, kami laki-laki ini kalau duduk sama-sama begini, ada seorang perempuan cantik masuk, serempak kami punya kepala akan begini. Tapi kalau lihat begitu, tapi istri ada di sebelah, dan lihat begitu akan jadi masalah. Perempuan cantik itu masuk, kami punya kepala tetap saja, hanya mata yang pindah. Laki-laki lihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Ibu-ibu, nona-nona ini duduk sama-sama, terus ada laki-laki ganteng masuk, orang biasa-biasa saja, tidak histeris, biasa saja. Jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Rok agak pendek, sepatu agak tinggi, tas agak besar. Itu lihat ibu-ibu punya siku dan bibir. Untuk kasih tahu teman di sebelah, dia pakai siku begini. Yang sebelah lihat baru dia pakai bibir begini. ASN ada yang begitu. Itu ibu-ibu ada di sini. Sebut dia punya nama, sebut. Kadang-kadang 3, 1, 2. Ini yang kantor tidak maju-maju ini karena begini. Tapi dengan cita-cita Indonesia maju, Indonesia jaya. Hai, Indonesia maju dan begini. Hancur itu. Jemaat sudah meninggal. Jemaat. Orang tua di kampung itu kasih tahu kita bilang begini, untuk pekerjaan yang baik ini dia bilang begini, saudara bikin status. Untuk apa tidur satu tempat tidur yang sama tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda? Lebih baik kita tidur tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Kalau satu orang bermimpi itu hanya mimpi, tapi kalau kita semua bermimpi yang sama itu kenyataan. Ini negeri harus dibangun oleh orang-orang yang punya visi bersama. Jangan biarkan kepala kantor itu punya visi sendiri. Semua mesti visi bersama, mimpi bersama. Karena itu supaya mimpi bersama, tidur. Tapi bapak-bapak, tapi saya clearkan memang ya, kan ada video juga saya clear memang. Jangan sampai bapak-bapak pulang kasih tahu istri bilang, tadi pendeta Yandi bilang, untuk apa kita tidur sama-sama? Tapi mimpi beda, lebih baik kita tidur. Oh itu bahaya. Tidak bisa begitu. Saya mau tanya ASN, di sini ada yang LDR? Ada? Saya hanya bukan kasih takut, saya tidak suka kasih takut orang, saya tidak suka. Saya hanya berbagi cerita kecil, refleksi pun. ASN, Hawa itu, Adam baru kasih tinggal sedikit, ular sudah tipu dia. Apalagi kalau dorang dua LDR, itu ular sudah melilit itu. Sudah hancur itu.
Apa maksudnya? Tolong kalau kerja dengan baik. Waktu pulang, jangan bikin jam lembur sendiri. Saya punya anak-anak yang ikut saya banyak orang, ratusan orang. Saya kalau lihat dorang datang baru tiba-tiba video call dorang punya istri. Shalom sayang, ini ada dengan Bapak Yandi. Lihat ini, Bapak Yandi omong sedikit. Saya bilang, jangan percaya, dia baru sampai. Karena kadang-kadang kita pakai itu jadi alasan. Waktu pulang, waktu kerja, istirahat makan siang. Kalau istirahat makan siang itu pun jangan tiap kali sengaja lupa dompet. Tolong bayar saya, aduh. Itu nanti tiap hari, kalau tiap hari hanya tolong bayar, lama-lama orang bilang jangan jalan dengan dia. Kenapa dia? Tolong bayar. Repot nanti itu. Nah, jemaat, Tuhan memberi makan pada burung pipit, tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Itu burung mesti keluar mencari, resiko mati. Tidak ada pekerjaan tanpa resiko, dan tidak ada sebuah kesuksesan besar tanpa keberanian mengambil resiko besar. Mau sukses mesti ambil resiko besar. Kalau mau sukses besar, main kecil-kecil tidak bisa, harus besar. Itu menjadi serius bagi kita untuk kita bekerja. Tuhan bukan tidak mampu untuk kasih makan kita, terlalu mampu. Tapi kalau hasil dari sebuah pekerjaan, salah satu bukti tentang kebahagiaan rumah tangga yang ditawarkan dalam Alkitab, dia bilang makan dari jeripaya tangan sendiri. Makan dari jeripaya tangan sendiri. Saudara mau tinggal di rumah yang bagus sekali, fasilitas mewah, masih orang tua punya, belum bahagia. Saudara tinggal di rumah sendiri ukuran 3x3, tidak ada plafon, masuk langsung keringat. Tapi kalau itu rumah sendiri, saudara bisa tulis rumahku, istanaku. Anak-anak yang kita belikan, kasih mereka handphone. Kalau handphone mahal bagaimanapun, iPhone yang paling mahal saudara kasih anak, itu belum bahagia dia. Tapi kalau kerja baru beli handphone sendiri, walaupun Nokia 3315 yang dia punya bunyi bilang tididit, tapi kalau itu beli dengan hasil sendiri, bunyi, ada telepon masuk, kita buka speaker, volume kasih besar, tidak usah angkat. Hei, ada yang telepon, kasih tinggal. Hei, ambil, kasih tinggal. Supaya apa? Supaya kamu tahu itu saya beli sendiri. Tidit, beli dengan sendiri. Amin toh? Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Itu cara bersyukur. Saya tutup ini khotbah. Cara terbaik menikmati hidup adalah bersyukur. Bersyukur itu adalah waktu di mana seluruh pikiran, perasaan hidup hanya tertuju pada Tuhan. Ada banyak orang rindu pakai baju seperti saudara, tapi tes sudah 18 kali tidak pernah jadi. Saudara sudah ASN lagi bikin syukuran, foto paling besar di dalam rumah lagi, tapi pemalas di kantor. Orang omong bilang tolong rajin sedikit. Ada teman satu mau rajin, kita kasih tahu dia, jangan terlalu rajin, banyak yang urus ini negara, banyak yang urus. Melemahkan. Ada yang pernah dengar omong begitu? Ada di sini dia. Tunjuk itu orang itu. Tolong kerja baik-baik sedikit tuh. Kita ini, saya lihat sekarang ini sipil menjadi militer makin sipil. Kami pendeta juga, pendeta Yandi bagaimana, ada waktu, siap. Oke, kita jumpa, siap. Oh ya, siap. Pendeta izin, siap. Tidak apa-apa juga, tapi itu harus seturut dengan apa yang kita kerjakan. Ke persoalan kita, saya tambahkan satu. Sebelum kasih habis syukur dulu. Hati manusia ini kan lebih besar dari isi dunia, toh? Isi dunia, isi di hati manusia pun tetap akan kurang kalau kita tidak bersyukur. Jalan kaki kita berdoa, Tuhan kasih sepeda satu. Tuhan kasih sepeda satu, dia naik 2-3 bulan, dia berdoa, Tuhan naik sepeda memang enak, tapi tanjakan di situ itu Tuhan. Itu betis dengan paha sama ukuran. Jadi yang kau punya mau motor satu, Tuhan.
Tuhan kasih motor satu, dia naik 5-6 bulan dia berdoa, Tuhan naik motor memang enak Tuhan, tapi saya punya istri berat 80, anak 3 orang baru montok-montok semua. Setiap kali motor bunyi, dorang 4-4 mau naik motor bawa masalah baru dalam kami punya rumah tangga. Jadi engkau punya mau mobil satu Tuhan. Tuhan kasih mobil satu, naik 1 tahun dia berdoa lagi, Tuhan naik mobil memang enak. Ibu naik, duduk paling depan. Tapi anak perempuan kami yang pertama sudah menikah dengan orang di pulau, langgar laut. Masa kita pergi pakai oto? Yang kau punya mau kapal laut satu Tuhan. Tuhan kasih dia kapal satu. Pergi lihat mantu, lihat cucu, lihat anak, pulang dia doa, Tuhan naik kapal laut memang sampai pulau, tapi gelombang. Engkau punya mau apa lagi? Helikopter satu. Mata itu tertuju kepada sumber berkat, jangan terhadap berkat-berkat. Kalau hanya terhadap berkat, saudara ada yang pernah honor dulu baru jadi ASN? Ada kok? Saudara pernah alami kok tidak? Waktu honor gaji begitu kecil, habis bulan masih lebih 10.000. Pernah? Sudah diangkat gaji pokok 5-6 juta tambah tunjangan sana sini, habis bulan bendahara hanya bawa kertas putih baru bilang sudah potong semua. Pernah? Ini bendahara dorang ada di sini, ada yang cashbon duluan biasa, datang, ibu tolong ini kecil ini ada. Ini manusia lihat apa sebenarnya? Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, berbahagialah engkau. Ibu-ibu itu kurangi itu jari-jari yang dia sekalipun hanya di rumah tapi tiba-tiba ada yang ketuk pintu bilang, oh tahu juga, tahu. Tolong kurangi itu, kurangi ibu. Itu bukan proyek pemerintah ibu. Tahan saja. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, bersyukur untuk firman-Mu. Kami renungkan dalam keterbatasan dan dosa kami, tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami rindu sekali firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tuhan tolong berkati negeri ini, Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur dan seluruh jajarannya, semua kami dalam jabatan dan kapasitas kami. Tolong kami supaya kami bekerja dengan baik seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jauhkanlah semua hal yang akan menghancurkan pekerjaan kami, yang akan menghancurkan rumah tangga kami. Kalau kami bekerja dengan baik, karena bekerja itulah Tuhan memelihara hidup kami dan keluarga kami. Tolonglah kami, jauhkanlah iri hati, jauhkanlah kerakusan. Masing-masing kami bertanggung jawab terhadap semua tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan atas kami sekalian. Kami berdoa di mana kami ditempatkan di provinsi ini, biar keadilan kami menjadi berkat atasnya. Kami berdoa bagi seluruh prosesi menuju pada pilkada, Tuhan memberkati semuanya, baik konstituennya, baik semua pendukung, seluruh proses di penyelenggara dan Bawaslu. Tuhan memberkati, biar pilkada ini menjadi pilkada yang damai. Kami berdoa supaya Tuhan jauhkan semua hal yang menghancurkan kami karena perbedaan pendapat kami, perbedaan dari dukungan-dukungan kami. Mereka yang akan ikut serta, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, bijaksana. Biarlah pesta demokrasi ini dijalankan dengan baik karena rahmat-Mu. Kami bergumul dengan target, kami bergumul dengan semua hal yang Tuhan percayakan bagi kami. Satukanlah hati kami supaya kami satu hati untuk bekerja untuk kemuliaan Tuhan dan untuk berkat bagi negeri ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.